Ayo kita buka ya ikhwah. Udah jam 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، إخواني وخاصة أبنائي طلاب حفاظ القرآن التحفيظ عبد الله بن مسعود, dan hadirin ikhwah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis riwayat Muslim keluar dan menemui para sahabat sedang berkumpul di Masjid An-Nabawi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian berkumpul dan duduk di sini? Mereka sedang disebutkan yatadzakaruna. Mereka sedang saling mengingatkan. Lalu mereka mengatakan, jalasna natadzakar al-Islam wa ma manna Allahu alaina bih. Ya Rasulullah, kami duduk mengingat nikmat Islam, membicarakan Islam dan mengingat nikmat Islam yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Faqala alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu ajlasakum illa dzalika. Ya. Nabi SAW bertanya, demi Allah, apakah karena Allah kalian duduk di situ? Ya. Seolah-olah Nabi SAW tidak percaya, ya. Apa betul karena Allah? Apakah karena Allah kalian duduk di situ? Kemudian kata para sahabat, wallahi ma ajlasana illa dzalika. Tidak ada hal yang membuat kami duduk di sini kecuali itu, yaitu membicarakan kebaikan Islam dan nikmat Islam yang Allah Ta'ala berikan kepada kami. Maka Nabi SAW bersabda, ama wallahi inni lam astahlibkum tuhmatan lakum. Aku bukannya tidak percaya dan menuduh kalian ya berdusta. Walakin atani Jibril anifan. Tapi Jibril tadi mendatangiku. Fa akhbarani, dan Jibril memberitahu saya, annallaha yubahi bikum malaikatah. Sesungguhnya Allah Ta'ala membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Subhanallah, anak-anakku sekalian, kita ini berada di mana? Di masjid. Masjid adalah rumah Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana para sahabat berkumpul di rumah Allah Azza wa Jalla, di Masjid Nabawi. Maka ini isyarat yang agung, ya anak-anakku sekalian dan ikhwani fillah. Bagaimana Allah Ta'ala memuliakan orang yang senantiasa menjaga waktunya untuk senantiasa berada di masjid dalam yang mengingat kebaikan-kebaikan Islam atau mempelajari agama Allah Azza wa Jalla, yaitu apa? Duduknya antum di sini, Allah Tabaraka wa Ta'ala membanggakan kita semua dan antum semua di hadapan para malaikatnya. Apalagi ikhwan, a'anallahu wa iyyakum, tema yang akan kita bahas pada hari ini menyangkut ya adalah bagaimana kita jadikan Ramadan penuh makna. Ramadan adalah nikmat, karunia, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang waktunya tidak lama, ya. Kata Allah Azza wa Jalla, ayyaman ma'dudat.
Ya, hari-harinya berbilang. Ya. Allah tabaraka wa taala menyebut Ramadan dengan ayyamam ma'dudat, hari-harinya berbilang. Ya, artinya nikmat ini ya sangat berharga. Hanya sebentar saja, tidak terasa. Ya. Tetapi di dalamnya banyak mengandung kebaikan, banyak mengandung kenikmatan, penuh berkah. Saat-saatnya penuh kebaikan, musim-musimnya adalah musim ketaatan, ampunan, rahmat Allah Azza wa Jalla melimpah. Kedermawanan Allah Azza wa Jalla begitu banyak di bulan kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Oleh karenanya kita dapati Nabi SAW, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, adalah manusia yang paling dermawan. Karena Nabi SAW ajwadan nas. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu fi Ramadan. Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Sampai disebutkan kedermawanan Nabi SAW seperti angin yang bertiup. Seperti yang terjadi sore ini ya. Kita dapati di luar masjid ada angin bertiup, hujan turun. Maka demikianlah perumpamaan kedermawanan Nabi SAW. Kata para ulama, kenapa Nabi SAW melipat gandakan kedermawannya di bulan Ramadan? Karena Allah Jalla Jalaluhu juga memberikan kebaikan, rahmat, kedermawanan kepada kita hamba-hambanya. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Kata Allah Azza wa Jalla, balasan kebaikan adalah dengan kebaikan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berbuat baik kepada kita dengan memberikan kepada kita bulan yang agung. Maka tentu kita sesungguhnya dan lebih pantas memberikan berbuat baik di bulan Ramadan ini, anak-anakku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, menyambut Ramadan adalah merupakan wujud cerminan keimanan dalam diri kita. Ya, keimanan akan adanya kebaikan di dalamnya. Keimanan akan janji-janji Allah Azza wa Jalla yang ada di dalamnya. Ya, makanya hanya orang-orang beriman yang diajak untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, menggunakan fi'il majhul. Ya. Fi'il majhul yakni kutiba. Allah tidak menggunakan uslub kataballahu. Ya. Kenapa orang-orang beriman yakin bahwasanya yang memerintahkan kita berpuasa adalah Allah Azza wa Jalla. Maka anak-anakku sekalian, kegembiraan kita menyambut bulan Ramadan yang hari ini adalah tanggal 28 Sya'ban ya. Besok 29 Sya'ban adalah merupakan wujud keimanan kita, kegembiraan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk bergembira atas nikmat dan rahmat Allah Azza wa Jalla? Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, hendaklah karena karunia fadlullah wa rahmatuh dan rahmatnya. Di antara rahmat Allah ada yang menafsirkan rahmatuh di sini adalah Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an diturunkan di mana? Di bulan Ramadan. Ada yang memaknai fadlullah wa rahmat adalah ilmu dan amal. Ya, kata Allah falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Maka kegembiraan kita kepada datangnya bulan Ramadan sungguh merupakan wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hadirin anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Barang siapa yang diberikan ya kesempatan untuk bisa berada dan dipanjangkan umurnya di bulan Ramadan, adalah orang yang layak untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat ini. Dan datang dalam sahih ya, dalam sunnah disebutkan, akhrajahu Ahmad, diriwayatkan Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu li ashabihi, beliau berkata kepada sahabatnya, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah, iftaradallahu alaikum siyamah, Allah tabaraka wa taala mewajibkan kepada kalian puasa,
tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan di dalamnya pintu-pintu surga, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan Allah Ta'ala ditutup di dalamnya pintu-pintu neraka, wa tughallu fihi syayatin, dan setan-setan dibelenggu, fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, barang siapa yang terhalang dari mendapatkan kebaikannya, maka sungguh ia telah terhalang dari seluruh kebaikan. Perhatikan, Nabi SAW menggunakan kalimat qad ja'akum syahrul Ramadan. Ya. Ini adalah bentuk tahniah, ucapan selamat, ya, dan juga bentuk ucapan bisyarah, kabar gembira kepada kita tentang bulan Ramadan adalah perkara yang sangat agung. Lihat, perhatikan uslubnya. Qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Uslub yang digunakan Nabi adalah uslub bisyarah, sebagai kabar gembira, ya, tahniah, sebagai ucapan selamat. Bahwasanya barang siapa yang diberi Allah nikmat bisa memasuki bulan Ramadan, maka sungguh itu adalah merupakan kegembiraan, ya, nikmat yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya seandainya, ya, penduduk alam kubur, alam barzah, diminta untuk berangan-angan, ya, maka sungguh mereka akan berangan-angan kembali ke dunia, walau cuma 1 hari, dan mereka memilih bulan Ramadan, 1 hari di bulan Ramadan. Subhanallah. Karena mereka baru menyadari betapa berharganya, ya, detik-detik, saat-saat kemuliaan bulan Ramadan itu saja. Nah, oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucapan Nabi SAW tadi harusnya menggerakkan jiwa kita sebagai orang-orang yang beriman untuk bergembira. Kata Nabi SAW, tuftahu fihi abwabul jannah. Mana, ya, semangat keimanan kita ketika Nabi SAW mengatakan tuftahu fihi abwabul jannah. Ya, hendaknya ada kita merasakan suatu harga. Lihat, surga ini mahal sekali. Kata Nabi SAW, inna silatallahi la ghaliyah, sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna silatallahi hiyal jannah, dan ingatlah, sungguh barang dagangan Allah itu adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kedudukan Ramadan begitu berharga, sehingga hendaknya kita semua, ya, menyiapkan diri, mempersiapkan diri, menyambut, sebagaimana disebutkan, ya, para salafus salih. Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala menyebutkan dulu, kana salaf yada'una Allah, ya, 6 ashhurin, mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla 6 bulan sebelumnya, ayyuballighahum Ramadan, agar mereka bisa mendapatkan bulan Ramadan. Ya, kalau kita, ya, mungkin hanya bulan Sya'ban saja, ya. Alhamdulillah, antum semua anak-anakku sekalian berada di Ma'had Tahfiz ini, ya. Alhamdulillah, selama bulan Sya'ban ini ada di antara kita yang hampir, ya, berpuasa banyak sekali, ya. Nah, ini semacam persiapan, ya. Walaupun dulu para ulama mengatakan Rajab itu mereka ibarat menanam benih, ya. Sya'ban itu, ya, syahrus siqaya, syahrus saktu zar'. Jadi Rajab itu syahruz zira', jadi bulan untuk menanam. Bulan Sya'ban adalah memberinya minum, mengairi, menyiram, gitu. Ya, kemudian bulan Ramadan ada syahru hasaidu az-zar', yaitu bulan untuk memetik, ya, memanen buah yang telah kita tanam. Nah, karena hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apa saja yang harus kita, ya, persiapkan di bulan Ramadan ini, anak-anakku sekalian? Tentu yang paling pertama, anak-anakku sekalian, adalah bergembira, menyambut, jadi memberikan paradigma baru di kepala kita tentang bagaimana Ramadan ini. Karena Ramadan ini kan tiap tahun kita ada rasakan. Ya, sementara ada kaidah di dalam bahasa Arab mengatakan kathratul masas tumitul ihsas, ya.
terlalu sering interaksi, membuat kita kehilangan sensitivitas. Ya. Kita seringkali tiap hari minum. Tiap hari minum tidak merasakan nikmatnya minum. Ya. Maka demi juga Ramadan, setiap tahun kita bulan Ramadan, kita kadang-kadang merasa ya biasa aja. Makanya menata hati kita, merubah mindset kita. Apa ya mindset? Merubah cara pandang melihat Ramadan. Sehingga ada yang berbeda, jangan sampai. Jadi karena banyak orang Ramadan ini tidak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lain. Seperti ya saudara-saudara kita Ramadan bukan Ramadan tidak ada bedanya. Kita merasakan bedanya hanya perubahan biologis saja. Atau makan pagi sarapan jam 6 sekarang dirubah menjadi jam 5 atau setengah 5. Yang biasanya makan malam segini tidak. Yang berubah jam biologis tidak ada bedanya. Nah, bagaimana merasakan perbedaan? Tentu harus ya merubah ya kita merubah paradigma kita terlebih dahulu untuk bagaimana merasakan ya keindahan bulan Ramadan ini. Lihat Nabi SAW membuka cakrawala para sahabat. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Coba lihat. Ketika orang beriman diucapkan kepadanya surga, Masya Allah. Kita akan beriman, wal jannatu haqqun. Surga itu benar. Kemudian wan naru wa tuqlaqu fihi abwabul jahim. Maka sungguh ini harusnya menggerakkan jiwa kita untuk bergembira menyambut tamu yang agung ini. Ya. Kemarin kita kedatangan tamu ya hari Ahad yang lalu. Masya Allah antum semua ya. Sama berhari-hari kita berusaha menyiapkan diri, ada rapat sini, rapat itu, membuat tenda, mengatur segala acara. Kenapa? Kita tahu tamu yang akan datang siapa. Ya, makanya anak-anakku sekalian, cara kita menyiapkan diri itu berbanding dengan pengagungan kita kepada tamu ini. Paham maksudnya ya? Kalau antum dikatakan ada raja yang akan datang ya, dia membawa menteri-menterinya, ya kan? Maka tentu kita akan menyiapkan diri untuk ya menyambutnya dengan baik. Namun jika kita tidak mengenal siapa yang datang, tentu persiapan kita biasa-biasa aja. Maka itu butuh ilmu. Ya, maka apa yang kita lakukan hari ini anak-anakku sekalian adalah merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggembirakan sahabat dan kaum muslimin akan datangnya bulan Ramadan. Saya beberapa kali melihat di Palestina, di beberapa kota di Saudi Arabia, ya itu kalau mau Ramadan ada hal-hal yang berbeda, ya subhanallah ya. Mereka bersukacita. Ya tentu sukacita yang terbaik adalah di dalam batin kita. Ya, tetapi mereka Masya Allah menghiasi jalan-jalan. Karena mereka betul-betul bergembira. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kegembiraan yang dibolehkan. Kegembiraan yang dibangun di atas keimanan. Sebagaimana kita bergembira di hari raya Id. Boleh membunyikan duf, ya, bunyi-bunyian. Bahkan tidak boleh berpuasa. Kita boleh makan ayyamu aklin wa syurbin, hari makan dan minum. Tapi ingat ya, itu didasari dengan rasa syukur. Kita bertakbir kan? Lalu ada salat sebelumnya. Nah, kegembiraan kita juga seperti itu, adalah kegembiraan yang didasari dengan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang kafir juga merayakan hari raya. Tapi hari raya mereka murni fisik, hanya makan dan minum. Adapun kita, kegembiraan kita adalah kegembiraan yang dibangun di atas karunia, nikmat, dan kembali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gembiranya, kegembiraan ini tentu ya, apa yang bisa membangkitkan kegembiraan adalah ilmu tentang keutamaan Ramadan. Ya, tadi saya sebutkan diantaranya pintu surga dibuka, dan ini secara zahir kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, berbeda dengan Mu'tazilah, ya, mereka mengatakan surga itu belum ada. Ya, ini golongan menyimpang. Adapun kita Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya surga telah ada, neraka telah ada. Ya. Banyak yang menunjukkan itu ya. Ketika sahabat mendengar suara gemuruh, kalau Nabi SAW menyebutkan
Kalian tahu suara apa itu? Kata mereka, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi SAW, itu adalah batu yang jatuh dari permukaan neraka dan sudah 70 tahun melayang, batu ini belum sampai ke dasar. Ya. Dan banyak lagi dalil-dalil ya. Kan Allah Ta'ala menggunakan kalimat fi'il madhi ya. U'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. U'iddat lil muttaqin. U'iddat yakni fi'il madhi, telah disiapkan. Pintunya sudah dibuka, ikhwah. Ya. Siapa di antara kita yang seharusnya tergerak hatinya mendengar kalimat ini? Uiddat, telah dibuka, tuftah, pintunya dibuka. Yang tunggu ini adalah doa-doa kita setiap hari kan. Allahumma inni as'alukal jannah. Dan ini menjadi cita-cita terbesar kita. Bukankah Nabi mengajarkan kita doa, wala taj'alid dunya akbar hammina. Apalagi itu? Waj'alil jannata hiya darana. Ya. Jadikanlah surga tujuan kami, tempat kediaman kami. Dan jangan jadikan dunia ini menjadi cita-cita terbesar kami. Nah, harusnya ini anak-anakku sekarang menggerakkan hati kita sebagai orang beriman untuk menyambut bulan Ramadan. Karena pintunya dibuka, artinya apa? Kesempatan untuk memasukinya terbuka lebar. Hanya orang beriman yang bisa bergembira mendengar kalimat ini. Hanya orang yang beriman yang ketika mendengar kalimat ini langsung masuk ke relung hatinya dan mempuncak menjadi sebuah kegembiraan. Maka kita pun menunggu-nunggu bulan Ramadan. Kita selalu bertanya-tanya kapan Ramadan. Setiap hari kita menunggunya. Sebagaimana tamu yang sebagaimana dulu kaum Ansar, bahkan mereka naik pohon kurma untuk melihat kapan Nabi SAW nyampe di Madinah. Ya. Besok ya akhi, ya, kalau Allah takdirkan besok malam akan ada kegiatan ru'yah. Ya. Ada doa yang diajarkan Nabi SAW. Ini bukan hanya khusus bulan Ramadan ya. Ketika kita melihat hilal. Dan ini hanya pada saat melihat hilal. Kalau nggak melihat hilal jangan. Apa itu? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Wassalamati islam. Apa lagi? Rabbuna wa rabbukallah. Nah itu. Nabi SAW. Ya ini, Allahumma ahillah. Ya Allah munculkanlah hilal ini. Ya. Dalam keadaan keimanan dan keamanan bagi kami. Wassalamata wal Islam, keselamatan dan dalam keadaan Islam. Ya, semoga bulan ini nanti terbit, anak-anak sekalian, kita semua ini diberi Allah kesehatan untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala bil amni wal iman, dan yang paling penting hilal Ramadan muncul dalam keadaan kita berada dalam keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga ikhwan, Nabi SAW mengatakan wa tughallu fihi syayatin. Syaitan dibelenggu. Afwan, tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu neraka ditutup. Yang Nabi SAW kalau membaca ayat-ayat neraka, hatinya seperti ada suara periuk yang air yang matang bergeluk. Beliau kalau membaca ayat-ayat tentang surga atau ayat tentang neraka, beliau berhenti untuk merasakan bagaimana merasakan dahsyat. Ya, maka anak-anakku sekalian lihat nih bagaimana kita selama ini berlindung dari api neraka. Ketika mendengar pintunya ditutup, ini membuat kita ya seharusnya menjadikan ini kesempatan untuk menjauh. Karena apa yang kita masuk neraka adalah dosa dan maksiat. Dan di bulan Ramadan Allah Ta'ala menjadikan puasa ya sebagai perisai. Kata Nabi SAW, as-siyamu junnatun. Ya. Puasa itu adalah perisai atau benteng yang menghalangi kita dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin anak-anakku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya ini kegembiraan ini harus diwujudkan dalam bentuk persiapan ya. Ya, kegembiraan ini muncul karena keimanan kita kepada apa yang Nabi SAW kabarkan kepada kita tentang bulan Ramadan. Ya. Juga ada kalimat wa tughallu fihi syayatin, ya, syaitan dibelenggu. Syaitan yang sudah mendeklar di hadapan Allah akan menyelewengkan kita. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan jegal. Ya, aku akan duduk di setiap jalan-jalan yang lurusnya anak Adam. Ya, apalagi antum-antum sini, anak-anakku sekalian ya. Ini berada dalam di jalan Allah menuntut ilmu,
jauh dari orang tua kalian, jauh dari keluarga. Ini setan datang duduk berada di tengah-tengah jalan agar apa? Agar kalian tidak melewati jalan yang ini. Ya. Maka alhamdulillah di bulan Ramadan Allah lemahkan. Ya, Allah lemahkan, Allah jadikan mereka tidak berkutik untuk menggoda kita. Ya, Allah Ta'ala sebutkan musuh kita, musuh besar ya, fattakhiduhu aduwwa. Nah, oleh karenanya ya, hadirin sekalian yang berkah Allah Subhanahu wa taala, ini juga kabar gembira. Kemudian juga ada kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa itu? Walillahi ya utaqa. Ya, kata Nabi SAW, walillahi utaqa. Setiap malam Allah Ta'ala membebaskan ya hamba-hambanya dari api neraka. Ya, wa dzalika kullu lailah. Dan kata Nabi itu adalah tiap malam. Bayangkan anak-anakku sekalian, Nabi SAW menggunakan lafaz utaqa. Makanya dulu ya imam-imam biasanya kalau membaca doa kunut di dalam witirnya selalu Allahumma a'tik riqabana. Ya, a'tik riqabana. Ya, di antara doanya para imam-imam kita kalau mendoakan kita pada saat kunut witir ya adalah a'tik riqabana. Ya Allah, bebaskan kami dari api neraka. Ini semua hadirin anak-anakku sekalian harusnya menjadikan kita tergerak, termotivasi untuk ya menyambut bulan Ramadan ini. Kemudian juga anak-anakku sekalian juga dalam hadis yang lain dan riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya wa yunadi munadin, setiap malamnya ada penyeru dari para malaikat. Apa kata malaikat? Ya baghil khair aqbil. Wahai orang yang ingin berbuat baik, semangat. Ya, wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang yang mau berbuat buruk, berhenti. Bayangkan hadirin belakang anak-anakku sekalian. Makanya kata para ulama, kesempatan untuk menjadi orang baik terbuka lebar peluangnya di bulan mana? Di bulan Ramadan. Allah Ta'ala jadikan bulan Ramadan sebuah waktu di mana untuk menjadi baik sangat mudah. Maka sampai-sampai para ulama mengatakan barang siapa yang tidak bisa menjadi soleh di bulan Ramadan, di bulan mana mereka mau jadi soleh? Bagaimana kita tidak bisa soleh di bulan Ramadan? Coba lihat tadi. Allah gembirakan kita dengan pintu surganya dibuka sehingga peluang untuk melakukan amal yang mendekatkan kita surga terbuka. Peluang untuk menjauh dari neraka karena kita sedang berpuasa, setannya dibelenggu. Kemudian ada malaikat setiap malam memberikan motivasi kepada kita. Yang mau sholat tarawih, yang mau qiyamul lail, yang mau khatam Quran, ada pendorong pemberi semangat kita. Siapa? Para malaikat. Ya baghiyal khair, wahai orang yang mau berbuat baik, aqbil. Aqbil, salah satu nama santri kita. Mana Aqbil? Oh ya. Semangat. Bagi orang yang mau coba-coba berbuat maksiat di bulan Ramadan, malaikat akan mengancam, ya baghiyasy syarr aqsir, berhenti kamu. Makanya kita dapati memang kalau bulan Ramadan pelaku dosa kan tiarap semua. Berhenti semua. Selama ini kita mau berbuat baik, ada pelaku dosa, aduh susah. Sekarang semua orang jadi baik, coba tuh. Semua orang puasa. Semua orang dalam keadaan, maka biasanya kita kalau banyak teman berbuat baik, kita jadi baik semua. Tapi kalau kita berbuat baik, di sekeliling kita orang jahat-jahat semua, sulit mempertahankan kebaikan kita. Nah di bulan Ramadan, anak-anakku sekalian, kondisinya sangat terbuka untuk menjadi orang baik. Maka hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, peluang untuk menjadi kembali kepada Allah, menjadi orang yang baik, hanya ada di bulan Ramadan. Kalau Anda tidak bisa, anak-anakku sekalian, tidak bisa memanfaatkan peluang dan kesempatan ini untuk menjadi orang baik, maka di bulan mana lagi kita akan menjadi orang baik? Nah, baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ya, jadi hendaknya kita merasakan kegembiraan, ya, memasukkan kegembiraan di hati kita. Ini yang harus kita lakukan pertama kali, ya. Dan kegembiraan tadi adalah wujud keimanan kita
kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita semua tahun ini, anak-anakku sekalian, ya, alhamdulillah, ya, pandemi atau COVID-19 ya, nampaknya sudah ada mulai penurunan, sehingga insya Allah ya kaum muslimin bisa berpuasa dan juga beribadah, berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tidak salah bulan Ramadan tahun lalu kita di mana Ustaz ya? Ma'had kita ini tutup ya. Oh, Ma'had ya, tahun pertama yang tutup sama sekali ya. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, ini merupakan nikmat yang harus kita gunakan kesempatan ini untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, tadi ada doa yang saya lupa ya. Allahumma ahlilhu atau ahillahu. Dalam riwayat ahlilhu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Kita berharap kepada Allah Azza Jalla kita muncul hilal Ramadan dan kita berada dalam keamanan, kebaikan, keselamatan dan sehat. Ya. Nah, kemudian juga perkara yang penting dalam rangka bulan Ramadan ini anak-anakku sekalian adalah hendaknya kita sebelum masuk ke fikih Ramadan ya adalah memperbaharui taubat kita ya anak-anakku sekalian. Ya. Karena tidak ada perkara yang menghalangi kita taat kepada Allah anak-anakku kecuali dosa. Ya. Dosa adalah penghalang kita merasakan nikmatnya ya, ketaatan kepada Allah Azza Jalla. Mungkin kita sholat rajin, tapi kita tidak merasakan lezatnya keimanan, lezatnya rasa manis, halawatul iman. Bisa jadi karena ada dosa yang banyak di hati kita. Jika antum semua tidak bisa merasakan ya apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, illam tajid halawatan fi qalbika wa insyirahan fattahimhu. Ya. Jika kau tidak merasakan halawah, rasa lezat dan juga kelapangan dadamu ketika beribadah, maka curigai ibadahmu. Nah, ini anak-anakku sekalian, ini hendaknya kita betul-betul mawas diri. Kita sholat tiap hari, sholat 5 waktu, tapi kita tidak merasakan kelezatan dan kenikmatan dari semua itu. Kita berzikir pagi, zikir petang, antum semua setiap hari, sore, siang, malam baca Al-Quran. Tapi Al-Quran tidak menggetarkan hati kita. Maka bisa jadi adalah karena dosa. Kita selama ini sulit puasa sunnah, sulit sholat malam. Ada seorang salaf terhalang sholat malam selama 40 malam katanya. Karena ada satu dosa. Dosa satu itu yang membuat ia terhalang untuk sholat malam selama 40 hari. Waliyahzubillah anak-anakku sekalian. Oleh karenanya Ramadan musim ketaatan. Di dalamnya ibarat hidangan banyak. Hidangan banyak, kalau kita tidak bisa merasakan kelezatan itu gimana? Kan sayang. Kita diundang makan nih. Prasmanan enak-enak makanannya. Tapi ketika kita cicipi makan iya, tapi Allah cabut kelezatan itu di lisan kita, di lidah kita. Rasanya sama semua. Ini hukuman ya anak-anak sekalian. Ya, jangan salahkan ibadahnya, jangan salahkan makanannya. Ya, mungkin bisa jadi dosa yang membuat kita tidak bisa merasakan itu. Ada orang tinggal di sekitar masjid anak-anakku sekalian, tapi kok tidak pernah bisa masuk masjid. Padahal masjid sudah dekat. Ya, ada orang nggak bisa baca Quran, padahal untuk bisa baca Quran sekarang mudah. Ada orang nggak bisa menghafal Al-Quran, padahal menghafal Quran. Ada pesantren gratis lagi. Ya, ini karena terhalang. Apa? Dosa. Ya dosa yang membuat kita tidak bisa merasakan nikmatnya, lezatnya, kebaikan-kebaikan itu anak-anak sekalian. Oleh karenanya ya, wasiat atau nasihat para ulama setiap menghadapi musim-musim ketaatan. Apa saja musim ketaatan itu? Mungkin 10 bulan Dzulhijjah ini juga musim-musim ketaatan. Termasuk bulan Ramadan ini anak-anakku sekalian adalah bertobat kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena yang bisa merasakan semua kenikmatan itu adalah hati kita. Oleh karenanya kita dianjurkan untuk bertobat atau memperbarui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di antara kita selama 11 bulan tentu ada dosa. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam adalah pembuat dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan adalah syahrun azimun lit-taubah. Ya, bulan yang agung untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan Allah Ta'ala berikan kesempatan itu di bulan Ramadan. Sampai-sampai Nabi SAW pernah ragima anf. Ragima anf. Ya, sungguh celaka. Siapa yang celaka itu? Kata Nabi SAW, man adraka Ramadan, thumman salakha falam yugfar lah. Itulah orang yang diberi kesempatan masuk bulan Ramadan, lalu ia keluar dari bulan Ramadan dan dia tidak diampuni dosanya. Sampai anak-anakku sekalian, ada perkataan para ulama, siapa yang tidak diampuni dosanya di bulan Ramadan? Di bulan mana dia mau diampuni? Jadi kalau di bulan Ramadan ini anak-anakku sekalian, kita terhalang dari rahmat Allah Azza wa Jalla yang begitu melimpah, maka sungguh kita adalah manusia yang paling celaka. Ketika rahmat Allah Azza wa Jalla ini melimpah dan kita tidak bisa mendapatkan ampunannya, lalu di bulan mana kita akan mendapatkan ampunan itu? Nah, oleh karenanya anak-anakku sekalian ya, hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya, bukankah Nabi SAW menyebutkan di antara sarana ampunannya adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, makna iman itu apa, akhi? Yakni berpuasa karena bentuk keimanannya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah, dia beriman bahwasanya yang memerintahkan ini adalah Allah Azza wa Jalla. Karena ada orang berpuasa bukan karena keimanan kepada Allah, tapi karena ikut-ikutan. Ya, karena adat saja. Ya, hadirin, ini nggak dapat apa-apa loh. Ada orang berpuasa, akhi, karena memang musimnya berpuasa. Ini pentingnya, akhi, kita belajar dulu. Kita menata niat dulu sebelum Ramadan nih. Kita ini puasa kadang-kadang ikut kebiasaan kiri kanan orang puasa, di rumah puasa. Tetangga warung semua tutup, mau makan di mana? Akhirnya apa? Ya udah deh, puasa aja. Ini bukan karena keimanan kepada Allah Jalla wa'ala. Ini pentingnya, akhi, kita menata hati sebelum bulan Ramadan. Jangan sampai antum, anak-anakku, puasa karena memang musimnya. Harus ada di dalam diri kita menekan niat puasanya. Puasaku adalah karena ketaatanku kepada Allah, keimananku kepada Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lain. Paham? Ya. Jadi bukan karena yang lain. Karena puasa ini ya, amalan yang sangat berat kan. Ya. Namun kalau semua orang berpuasa, ya kadang-kadang kita juga berpuasa. Ya. Taib, anak-anakku sekalian, kemudian juga wahtisaban. Apa makna ihtisaban? Mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebagian ulama ketika membahas makna ihtisab, maknanya adalah berpuasa dengan la yastatil, maksudnya tidak merasa payah lama gitu. Kemudian dia gembira, tidak merasa berat melakukannya. Nih ya, anak-anak sekalian ya. Jadi jangan, kalau antum puasa Ramadan dikit-dikit melihat jam, ini baru jam 4, aduh masih lama. Merasa lama berpuasa, berarti nggak ihtisaban namanya. Karena ihtisab itu mencari pahala, berharap balasan dari Allah Azza wa Jalla. Kalau antum berpuasa merasa lama dan berat melakukannya, berarti itu bukan ihtisab. Karena kalau kita karena Allah mencari pahala sih, Allah pasti mudah, ringan bagi kita untuk melakukan. Ya. Karena di Indonesia kan, atau di negeri kita ini, kalau bulan Ramadan, apa-apa itu diperingan semua. Masuk kantor jam 9 ya. Apalagi pulang lebih cepat, jam 4. Terus pekerjaan
Ya gitu. Ini kenapa berat Pak Ustadz? Ramadan ini puasa itu berat. Nah ini bukan ihtisab kalau gitu. Ihtisab artinya merasa ringan melakukannya, tidak merasa lama, tidak merasa berat melakukannya. Itu namanya ihtisab. Nah, puasa yang dengan syarat seperti ini anak-anakku itu kan dijanjikan Allah ampunan. Ya. Ini yang dijanjikan Allah Ta'ala ampunan, yaitu apa? Imanan wa ihtisaban. Ya. Baik, anak-anakku sekalian. Kemudian juga di antara sebab pengampunan dosa adalah mengqama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang salat malam, yaitu salat tarawih, ya. Kemudian penuh keimanan dan berharap pahala, Allah Ta'ala akan ampuni dosa-dosanya. Kemudian juga mengqama lailatul qadri. Siapa yang salat di malam Lailatul Qadar juga dijanjikan pengampunan dosa oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian juga ya Allah Tabaraka wa Ta'ala ya membebaskan kita dari api neraka, ya, setiap malamnya. Ini semua adalah sarana-sarana kita mendapat meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara yang harus kita perhatikan di bulan Ramadan juga, ikhwah, anak-anakku sekalian, adalah bahwasanya ketika kita berpuasa, pahala kita ini berbeda-beda. Keadaan puasa kita mungkin sama secara zahir, tapi sungguh di sisi Allah kedudukan kita berbeda satu sama lain. Nah, di mana letak perbedaannya itu, anak-anakku sekalian? Padahal kita antum di pesantren ini sama-sama sahur, ya, sama-sama makan. Apa itu kalau sahur? Sahur biasanya apa? Apa di sini sahurnya biasanya, anak? Hah? Yang paling sering apa? Nugget, ya. Sama-sama nugget. Terus sama-sama tidur, satu asrama, AC sama semua perutnya. Tapi ada yang berbeda pahalanya satu sama lain. Apa yang menyebabkannya? Nah ini. Ada satu hadis Nabi SAW, hadis riwayat Ahmad dan juga Imam At-Tabrani. Nabi SAW ditanya, waqad su'ila alaihi salatu wassalam, ayyus shaimina a'zamu ajra. Siapakah orang yang berpuasa yang paling besar pahalanya? Ada yang tahu nggak? Siapa yang paling besar pahalanya? Dalam hadis ini, hadis riwayat Ahmad. Ada yang pernah dengar hadisnya? Atau baru pertama kali dengar hadis ini? Siapa yang ayyus shaimina a'zamu ajra? Siapakah orang yang berpuasa yang paling besar pahalanya? Bahkan disebutkan, kalau saya tidak salah disebutkan juga orang yang berhaji, ya. Tapi ini puasa. Siapa kira-kira? Kata Nabi SAW, aktsaruhum dzikra. Yang paling banyak berzikir. Ya. Maka sama-sama berpuasa, tapi yang paling banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, itulah yang paling banyak pahalanya. Dan zikir terbaik adalah membaca Al-Quran. Ya. Jadi jangan habiskan waktu kita, sia-siakan kecuali berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ada hadis palsu yang beredar, kan? Naumus shaimi, apa itu? Naumus shaimi, tidurnya orang beribadah. Tidurnya orang yang berpuasa. Ibadah, ya. Ibadah atau pahala, ya. Naumus shaimi ibadah, ya. Ya. Kalau betul-betul tidurnya untuk agar bisa sholat malam dengan baik, dengan sempurna, ya, maka ini jadi ibadah. Tapi kalau sengaja menjadikan tidur secara zatnya itu adalah ibadah, ini tidak ada. Ini hadis palsu. Nah, anak-anakku sekalian, Masya Allah, makanya di Mahat ini kita perlama. Kalau di Mahat lain biasanya tanggal 10 Ramadan, 15 Ramadan udah libur, ya. Kita tunda sampai 20 Ramadan agar kalian lebih banyak di pesantren. Karena di luar pesantren, ya kita tidak menyamakan semua.
agak berat untuk menjaga, pertama menjaga mata, menjaga telinga, menjaga Quran. Di rumah belum tentu antum bisa membaca Quran sebanyak di pesantren, betul tidak? Nih, sudah ada HP orang tua, udah. Ya, ada tontonan, ada ini, ya. Nah, lihat anak-anakku sekalian, kata Nabi SAW, yang paling banyak pahalanya adalah mereka yang membanyak zikir kepada Allah SWT. Ya. Nah, oleh karenanya, ya, hendaknya ya, perhatikan betul itu, nak, ya. Ya, di bulan Ramadan banyaklah berdoa, berzikir. Kita alhamdulillah zikir pagi, zikir petang, kemudian baca Quran. Ya. Kemudian juga berdoa, banyak-banyak berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Itu perhatikan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ayat 185, ayat 186. Kemudian ayat selanjutnya tentang ibadah doa. Jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala menyisipkan masalah doa di sela-sela ayat tentang syariat puasa. Ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Ta'ala menyebutkan doa jika mereka bertanya kepadaku tentangku, sesungguhnya aku dekat. Aku menjawab doa orang yang berdoa kepadaku. Maka bulan Ramadan bulan memperbanyak doa dan zikir anak-anak. Ya, di kesempatan bahkan Nabi SAW ditanya doa 3 orang yang doanya tidak ditolak. Di antaranya adalah da'watus shaimi, doanya orang yang berpuasa. Dalam riwayat yang lain, da'watus shaimi 'inda fitrihi, doanya orang yang berpuasa ketika ia berbuka. Namun seluruh waktu kalian berpuasa itulah doa mustajab. Dari mulai imsak, yaitu azan subuh, sampai matahari tenggelam, yaitu azan maghrib. Itulah waktu yang sangat lapang untuk berdoa, dan itu adalah mustajab di sisi Allah. Apalagi ada lafaz disebutkan bahwasanya ketika berbuka. Ya, ketika berbuka. Ya. Oleh karenanya, ya, ini persiapan anakku, banyak-banyak menyiapkan diri, baca doa, hafalin doa-doa yang ma'thur, ya, ada asarnya. Karena kebiasaan kita di Indonesia kan didoain orang, kan? Ya, sehingga kalau pergi umroh itu orang Indonesia yang paling apa itu ya? Kalau nggak ada pemandu doanya nggak bisa tawaf. Kenapa? Jarang berdoa sendiri. Kemudian kalau harus berdoa sendiri nggak banyak. Bisa nggak Ustadz pakai bahasa Indonesia gitu? Doa ini senjata anak-anakku sekalian. Maka kalau mau senjata harus pakai yang ampuh. Dan senjata itu pertama ampuh, kemudian yang memegangnya jago. Nah, senjata yang ampuh, doa apa yang paling ampuh? Doa yang dari Allah Azza wa Jalla dan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan nanti kita akan bagikan buku-buku doa, ya. Jadi kalau berdoa itu, kalau antara adzan dan qomat, jangan kalian komat-kamit doanya nggak tahu apa. Doa yang datang dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lagi sedih tuh ada tuh doanya. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadika, dan seterusnya. Doa minta apa saja ada dalam hadis ini disebutkan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Banyak banget. Ya, banyak doa-doa yang ini yang kita hafalin. Dan ini persiapan bulan Ramadan, karena seluruh keadaan kita berpuasa mustajab doa. Ada lagi waktu bersahur, wabil ashari hum yastaghfirun. Ya, di waktu sahur beristighfar. Ya, banyak-banyak beristighfar anak-anakku sekalian, ya, di waktu sahur itu. Nah, ini ya, kemudian juga di antaranya anak-anakku sekalian, ya, yang perlu kita menjadi perhatian, ya, adalah hendaknya puasa kita betul-betul puasa yang merupakan sebab meraih ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena puasa ini Allah Ta'ala sebutkan hikmahnya secara zahir. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi wasilah yang paling agung, wasilah yang paling kuat mendatangkan ketakwaan apa? Adalah puasa. Sementara takwa adalah apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Seluruh jalan keluar, kesulitan apapun, jalan keluarnya adalah takwa. Nah, bagaimana meraih ketakwaan? Banyak, tapi sebab yang paling kuat adalah
berpuasa. Nah, makanya anak-anakku sekalian, apa sih takwa itu? Ada pengertian yang paling baik ya dari para salaf, an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Jadi engkau beramal mentaati Allah berdasarkan cahaya atau petunjuk dari Allah, berharap pahala. Wa an tatruka ma'siyat Allah, dan engkau meninggalkan maksiat Allah Azza wa Jalla ala nurin minallah, berdasarkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, takhafu iqaballah, karena engkau takut kepada azab Allah Azza wa Jalla. Ini pengertian yang kata para ulama, pengertian takwa, definisi ta'rif takwa yang paling menyeluruh dan paling baik. Nah, di mana letak-letak sebab-sebab ketakwaan di bulan Ramadan melalui puasa? Pertama, puasa ini mengurangi makan dan minum kan? Dan makan dan minum itu membuat syahwat itu menguat. Ya. Dan di antara faktor maksiat adalah syahwat. Ya, maka dengan berpuasa melemahkan syahwat. Keinginan untuk melampiaskan syahwat kita menjadi lemah. Maka itu sebabnya Nabi mengatakan as-saumu as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Ya. Nah, itu jadi dengan itu kita meninggalkan maksiat. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diantaranya kita dilatih untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Padahal perkara yang dilarang ini adalah perkara yang merupakan tabiat kita dan setiap hari kita makan dan minum. Bayangkan satu Ramadan nanti anak-anakku sekalian, nasi uduk yang kemarin halal, hari ini tadi masak nasi uduk ya, enak banget ya. Besok hari Sabtu pagi atau mungkin Ahad pagi, itu menjadi haram. Padahal halal aslinya. Minum itu halal. Tapi bulan Ramadan menjadi kita dilatih untuk meninggalkan semua apa yang diperintahkan, dilarang oleh Allah. Allah larang nggak boleh ini, nggak boleh ini. Itu adalah latihan kita untuk meninggalkan ya larangan Allah Azza wa Jalla. Itulah takwa yang paling kuat. Takwa itu kan mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Tapi ya pengertian paling kuatnya di sini. Meninggalkan maksiat. Karena takwa itu artinya menjadikan kita pelindung dengan apa yang kita takuti. Nah, apa? Dosa. Itulah bertakwa. Yaitu meninggalkan maksiat. Walaupun takwa juga bisa bermakna mengerjakan perintah Allah Azza wa Jalla. Tapi pengertian yang paling kuatnya adalah, misalnya kalau takwa digandengkan dengan kata albir, apa itu? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka bir itu kebaikan, melaksanakan kebaikan. Takwa itu adalah menjauhi larangan. Itu kalau digandengkan dengan kalimat albirri wat taqwa. Nah, anak-anakku sekali itulah takwa ya. Ya, nah, oleh karenanya, nih perhatikan ini anak-anakku sekalian ya, ini hati ya. Jangan sampai kita, makanya ada yang disebut dengan orang yang sia-sia puasanya. Kita dilatih meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, padahal sejatinya halal untuk melatih ketakwaan. Oke, ini udah berhasil. Tetapi pada saat yang lain, kita berdosa dengan larangan yang memang sejatinya memang aslinya larangan. Apa itu? Berdusta, ghibah, berbuat maksiat. Bahkan ada orang puasa tapi tidak sholat. Pak, ini ngeri kan? Di Indonesia ini banyak orang puasa. Pak, puasa Pak. Pak, asar Pak. Jadi gak usah puasa, sahur, tapi tidak sholat subuh. Jadi meninggalkan perkara yang dilarang, memang tidak makan, tidak minum. Padahal ini cuma untuk melatih kita meninggalkan larangan Allah SWT. Tapi justru yang haram asli itu dilakukan oleh mereka. Maka inilah orang yang tidak ada. Maka Nabi mengatakan, فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَيَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. Kata Nabi SAW, Allah tidak butuh puasanya orang yang seperti ini. Makanya Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala menyebutkan 3 klasifikasi orang yang berpuasa, ikhwah. Ya. Apa yang pertama? Puasanya orang yang awam. Siapa itu? Orang yang puasa menahan lapar, menahan makan, minum, dan hubungan suami istri. Ya. Yang kedua, pertengahan ini.
Orang yang berpuasa makan, menahan minum, menahan kemaluan, tapi juga menahan anggota badannya dari dosa dan maksiat. Matanya nggak nonton yang haram, telinganya tidak mendengar musik, lisannya juga tidak mengurang, ya. Maka ini orang yang berpuasa. Nah, tapi ada yang paling tinggi. Yang paling tinggi adalah bukan hanya mempuasakan perut, kemaluan, anggota badan, tapi juga mempuasakan hati dari seluruh keinginan dari Allah Azza wa Jalla. Makanya dapat di akhi, kalau saya tidak salah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala mengatakan, jangan kau samakan hari puasamu dan hari tidak puasamu. Ya. Keadaan para salafus saleh ketika berpuasa lebih banyak diamnya daripada banyak bicaranya. Di antara ya akhlaknya keadaan para salaf ketika berpuasa, mereka puasa tidak banyak bicara. Kata Jabir bin Abdullah, sampai tidak ada bedanya hari Ramadan di siang hari dengan di luar bulan Ramadan. Ya, perbedaannya apa? Lebih hati-hati kita. Lebih menjaga diri. Semua ini berpuasa. Lihat puasanya Maryam kan? Apa itu? Ya, apa? Inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Itu diantara puasa. Itu Allah Ta'ala katakan sauma. Nabi Maryam katakan sauma. Puasa dari apa? Tidak berbicara. Maka anak-anakku sekalian, jangan sampai kita basaimin, banyak orang yang berpuasa. Lahu hazzu, tidak ada dapat apa-apa illal ju' wal atas, jadi hanya lapar dan haus. Itu apa? Orang yang berpuasa tetapi tidak meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Azza Jalla, walaupun sejatinya dia tidak membatalkan puasanya, tapi kata Nabi tidak dapat apa kecuali haus dan lapar. Wal iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah anak-anakku dari orang-orang yang seperti ini. Ya, misalnya di negeri kita ini, ya berpuasa tapi main mercon, ya mengganggu orang, lagi tidur pakai mercon, kaget, ganggu orang itu dosa. Apalagi, ya, kalau mau buka, apa namanya itu kalau orang mau buka, terus, burit, kamu pernah nggak mau buritnya? Nongkrong, lihat akhwat lewat, terus matanya nggak ada, ini terus gimana? Atau sibuk dengan perkara mubah, non main game, nonton drama Korea, nonton apa lagi, main game apa lagi nak? Ya itu. Ya ini terus gimana itu? Inilah orang yang tidak, ini rugi ya, rugi waktu. Yang paling rugi siapa? Orang yang Ramadan banyak dosa, berbuat dosa di rumah. Ini rugi banget, topnya orang rugi itu. Yang kedua apa? Orang yang rugi juga di Ramadan adalah memperbanyak hal yang mubah. Mubah itu ya tidak dosa, ya juga tidak dapat pahala. Tidur diperbanyak, main game diperbanyak, ya dia nggak berbuat dosa, mungkin main game, asal main game yang baik-baik ya. Nah, tapi kalau nonton yang haram-haram ya dosa. Nonton TikTok ya, ikut follow apa, kalau ada akhwat seksi langsung di follow, dilihat gambarnya. Percuma puasa kita anak-anakku sekalian. Puasa adalah latihan bertakwa. Bertakwa apa tadi? Meninggalkan maksiat. Ya. Kemudian ya tadi bukan hanya ya, tapi juga puasa yang membersihkan hati kita dari segala hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi yang fenomena yang lain adalah ketika bulan Ramadan banyak orang Masya Allah taat kepada Allah, tapi di bulan Ramadan tiba-tiba jadi nggak taat. Robnya Ramadan adalah robnya bulan-bulan yang lain. Seolah-olah mereka mengenal Allah hanya di bulan Ramadan. Ya, seorang salaf ditanya bagaimana orang yang mengenal Allah di bulan Ramadan, tapi kata mereka bi'sal qaum. Ini orang seburuk-buruk orang. Apalagi kalau bulan Ramadan nanti mereka Masya Allah ya pakai jilbab, lalu setelah bulan Ramadan buka lagi jilbabnya. Ya. Mereka hanya mengenal Allah dan taat kepada Allah ya di bulan Ramadan. Taib anak-anakku sekalian, ini diantara hal-hal yang penting ya untuk kita persiapkan dari ilmu. Nah, ini sekarang yang ilmu yang kita akan bahas sekarang ya, akhwah. Ya.
Hmm. Di antaranya ikhwan juga berdoa minta taufik kepada Allah Azza Jalla ya. Ya, ada dua doa yang harus kita lakukan adalah berdoa agar kita diberi Allah Ta'ala ya kesempatan ya. Di antara doa yang disebutkan oleh Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, beliau mengatakan bahwa dulu para sahabat berdoa dengan doa ini, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Coba semua anak-anakku, coba aja. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa taqabbalhu minni afwan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ayo, siapa yang bisa hafal langsung? Abdurrahman. Siapa yang bisa hafal? Sofwan Najib. Atau Bang Joni Khairani. Belum ya. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallam minni wa taqabbala. Kemudian di antaranya doa memohon kepada Allah agar kita diberi taufik. Ya akhwah, seluruh kebaikan adalah di sini. Taufik dari Allah Jalla. Dan seluruh kebinasaan dan kesengsaraan adalah ketika kita ditinggalkan oleh Allah Ta'ala, membiarkan kita bersandar kepada diri kita. Itu sumber kebinasaan, sumber kebaikan. Catat baik-baik ini. Sumber segala kebaikan ketika kita ini dibimbing Allah Azza Jalla, memohon kebaikan. Coba Nabi SAW kan berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nabi SAW bahkan mengatakan, la takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan biarkan engkau menyerahkan urusan kepada aku walaupun hanya sekejap mata. Tuh. Maka dalam urusan ibadah lebih utama kita berdoa, memohon kebaikan taufik. Kita ini kadang-kadang bertawakal kepada Allah dalam urusan dunia. Ya, urusan dunia kita bertawakal adalah kita pasrahkan kepada Allah bisnis kita ini. Tapi urusan ibadah dia bertawakal kepada dirinya sendiri. Dia merasa hebat, merasa bisa beribadah, sanggup, saya menghafal Quran, saya santri, saya talib, saya ustad. Maka ini sumber kebinasaan. Kalau Rasulullah SAW saja adalah seorang yang orang terbaik di jalan Allah Subhanahu itu memohon taufik kepada Allah. Di antara yang sering didoakan, di antaranya doa yang sering disebut Nabi adalah Allahumma inni as'aluka al-huda. Al-huda dulu. Hidayah itu ada dua, hidayah ilmu dan hidayah amal. Antum setiap rakaat berdoa ihdinas siratal mustaqim. Hidayah itu ada dua, hidayah taufik, hidayah ilmu itu al-bayan, tunjuk, dan hidayah amal ini yang paling top nih. Maka ini anak-anak sekalian nanti minta kepada ya Allah, kuatkan agar bisa bertarawih. Kalau enggak bisa kita, ya, kuatkan agar bisa berpuasa. Minta kepada Allah Azza Jalla. Al-khairu kulluhu biyadillah. Seluruh kebaikan ada di tangan Allah Azza Jalla. Ini perkara penting, bahkan ini yang paling penting yang harus kita tekankan pada hari ini. Seluruh musim-musim kebaikan tadi ini, kalau antum bersandar kepada saya pasti bisa, saya akan enggak, serahkan minta kepada Allah. Ya, agar antum semua dikuatkan untuk beribadah, beramal kepada Allah. Ya, Allahumma ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Menghafal Quran, menghatamkan Quran perkara yang mudah. Tapi sebagian orang dia bersandar kepadanya, mohon taufik kepada Allah. Ya, zikir pagi kan ringan mudah kan? Apa sih susahnya berzikir? Amalan ringan. Bergerak di lidah aja ya. Yang paling berat itu kayak Bang Joni ngepel tiap pagi berat itu, ngangkat beras. Pak Hasan tuh ngangkat beras perbaiki berat ya. Lisan berzikir itu mudah kan? Subhanallah, ucapkan subhanallah bihamdihi 100 kali. Tapi kok berat? Tidak ada taufik dari Allah Subhanahu. Zikir sudah salat, tidak semua orang melakukan. Hanya seorang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu. Minta kepada Allah anak-anak sekalian. Baik. Ini ya. Ibadah puasa sendiri, anak-anak. Sekarang kita masuk sedikit ke masalah fikihnya ya. Barakallahu fiik. Nah, saum atau siyam ini apa makna? Makna saum lughatan ini al-imsak.
warrukud, yaitu menahan. Maka istilah imsak itu adalah istilah yang mulainya puasa. Jadi kalau orang mengatakan imsak ya itu sudah puasa. Ya. Nah, imsak itu adalah adzan fajar, terbitnya adzan atau fajar kedua atau fajar shadiq. Jadi secara bahasa saum itu artinya menahan. Makanya Maryam ketika tidak mau berbicara kepada orang, Allah Ta'ala katakan inni nadartu lirrahmani sauma. Saum ya. Adapun secara istilah imsak anil muftir ala wajhin makhsusin ma'niyah. Imsakun anil muftir, yaitu menahan diri dari yang ala wajhin makhsusin, dengan cara-cara yang khusus, Ma'an dalam ta'rif yang lain ibaratun an imsakin makhsusin wa huwa al-imsaku anil akli wasyarabi wal jima'i min ila al-maghribi ma'niyah. Sebuah ungkapan yaitu menahan diri dari perkara yang khusus. Yaitu apa? Menahan diri dari makan, minum dan jima'. Dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari disertai dengan niat. Ini artian puasa secara istilah. Ada maksud. Jadi makanya dulu ada seorang sahabat radhiyallahu taala namanya Abu Israil berpuasa sambil kemudian tidak mau duduk, kemudian tidak mau berteduh. Lalu Nabi tanya, kenapa Abu Israil? Ya dia berpuasa ya Rasulullah, tapi dia menambah dengan puasa bicara, puasa matahari, bukan puasa matahari, enggak, puasa berteduh, kemudian puasa duduk. Lalu Nabi SAW mengatakan, muruhu ayyatakalam, suruh dia bicara sekarang. Wa ayyastadhil, dan berteduh. Wa ayyaqaudah, dan dia suruh duduk. Adapun puasanya lanjutkan. Itulah puasa. Jadi tidak ada kita puasa apa itu, puasa mutih lah, puasa apa, tidak ada. Yang ada adalah hanya menahan diri dari 3 perkara, yaitu makan, minum, dan jima. Dari mana, kapan waktunya? Mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, yaitu di waktu subuh sampai waktu maghrib, disertai niat. Disertai dengan niat. Jam berapa Ustaz? Kemudian aqsamus siyam, ini singkat-singkat saja ya. Puasa itu ada 3 ya, yang wajib ya. Ada yang wajib, ada yang mandub. Nah, ada pun yang wajib ada 3. Kira-kira ada yang tahu siapa yang mengetahui puasa 3 yang wajib ini? Ada puasa wajib ada 3 jenis. Yang pertama saja, satu aja. Ya besok malam, besok 2 hari lagi ya. Puasa yang berkaitan dengan waktu, yaitu Ramadan. Akbil. Puasa nazar, ya, satu lagi. Puasa bukan puasa, yaitu Ramadan itu, bukan. Puasa yang merupakan bentuk membayar kafarah. Puasa kafarah. Itu wajib ya. Puasa yang berkaitan dengan waktu, yaitu puasa Ramadan. Kemudian yang berkaitan dengan adanya illah, yaitu kafarah. Contohnya apa? Kafarah apa yang ada puasanya? Fakafaratuhu, melanggar sumpah ya. Atau apa itu? Melanggar larangan ihram juga ya. Nah, itu puasa wajibnya. Kemudian puasa yang ketiga adalah puasa nazar tadi, yaitu mewajibkan diri sendiri. Kemudian rukun puasa hanya ada 2 ya akhi. Puasa Ramadan ya. Yang pertama adalah al-imsak. Ya, ini menahan diri dari pembatal. Ya, al-imsak anil muftirat. Ya. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan waktu
tadi rukun yang berkaitan dengan ruknul imsak wa ruknul zaman. Ya. Yaitu dari kapan? Yaitu di terbitnya fajar sampai matahari. Itu rukunnya. Pun syarat, ya, khilaf ulama, apakah niat ini adalah syarat atau rukun. Wallahu ta'ala alam, yang rajih adalah adapun niatnya kapan mulai? Jadi harus ada niat ya. Ya. Niat Nabi SAW, man lam yubayyitis siyam, tidak berniat di malam hari, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Jadi di malam hari itu ya, malam hari dalam Islam kapan anakku sekalian? Mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Ya, harus berniat. Ya. Ada khilaf ulama, apakah boleh berniat sekali saja? Jadi malam pertama saya diniatkan langsung atau setiap malam? Allah Ta'ala yang rajih adalah setiap malam, karena satu hari ini berbeda-beda. Karena itu kalau antum melanggar puasa satu hari, maka yang diqadha satu. Beda dengan rakaat salat. Kalau antum batal satu rakaat di rakaat kedua, maka mengulangnya dari rakaat pertama atau rakaat kedua? Rakaat pertama. Antum batal di rakaat ketiga, salat Isya nih, berwudu terus langsung rakaat terakhir saja, enggak bisa. Nah, wallahu a'lam. Tapi ini ada khilaf ulama. Maka sebaiknya kita ya berpuasa berniat di setiap malam ya. Ya, makanya itulah di antara hikmahnya kita sahur, anak-anakku sekalian. Ya, niat ini ada dua, niat amal dan niatul amal wa niatul ma'mululah. Ini dua niat ini. Niat amal yaitu untuk menentukan jenis amalnya, ya ini tentu puasa Ramadan, tidak ada lagi. Kalau ini nggak bisa ya. Nggak ada lagi kecuali Ramadan. Yang kedua, niat untuk siapa amalan itu adalah untuk Allah, disebut dengan ikhlas. Ya. Dan tidak ada dalil tentang melafazkan niat ya. Ya, tidak perlu dilafazkan ya. Karena niat itu adalah amalan hati. Kemudian apa fadilah puasa ya akhwah? Yang pertama adalah as-shaumu junnatun minan nar. Ini keutamaan puasa. Yang pertama, dia adalah benteng atau perisai dari api neraka. Ya, siyamu junnatun yastajinnu biha al-'abdu minan nar. Itu. Ya, dengan puasa kita akan terjaga dari api neraka. Benteng perisai dari api neraka. Kenapa? Karena dengan puasa kita meninggalkan dosa dan maksiat. Maka ini sebaik benteng. Makanya Nabi SAW mengatakan, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar sab'ina kharifa. Siapa yang berpuasa karena Allah, di jalan Allah, satu hari, Allah Ta'ala menjauhkannya dari api neraka sebanyak 70 musim. Masya Allah. Kemudian yang kedua, as-shaumu sabilun ilal jannah. Puasa adalah jalan menuju surga. Dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala an, Nabi SAW bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Ada pintu khusus di surga namanya pintu ar-rayyan. Ya, siapa mereka ini? Pintu yang diperkhususkan bagi orang yang yadkhulu minhu as-saimun. Ya. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Ya, tidak ada yang masuk selain mereka. Itulah babu ar-rayyan. Ya, semoga Allah Azza Jalla yang menjadi orang yang masuk dari pintu-pintu surga itu. Kemudian as-shaumu wija'un atau wija itu benteng dari syahwat. Ini benteng ya, makanya orang yang anak-anak muda kayak antum harus banyak puasa. Kata Nabi SAW, ya ma'syaras syabab man istata' minkumul ba'a falyatazawwad. Segera menikah. Kalau nggak mau menikah, kata Nabi SAW, fa'al-saum fa'ulahu wija. Karena puasa itu adalah wija'un. Bukan berarti yang sudah menikah ya, tidak boleh puasa, karena menikah pun juga bisa tergoda dengan syahwatnya. Ya, Kang Rojak ya, walaupun sudah Kemudian yang keempat, as-siyamu yashfa'u li sahibi, memberi syafaat di
hari kiamat nanti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, as-siyam wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Al-Quran dan puasa akan datang kepada Allah memintakan syafaat kepada yang melakukannya, ya. Apa kata siyam? Rabbi ay Rabbi mana'tuhu ta'am wasyahawat bin nahar fasyaffi'ni fi. Aku telah mencegah makan dan minum dan syahwatnya di siang hari. Jadikanlah aku syafaat baginya. Kemudian Al-Quran juga mengatakan mana'tuhu, aku telah mencegahnya dari dari mana, ya, maka fasyaffi'ni fa kata Nabi SAW, maka orang ini diberi syafaat. Maka akhi, berpuasalah, karena puasa ini akan datang di hadapan Allah Jalla memintakan kepada kita, kepada Allah Azza Jalla, syafaat bagi kita. Alhamdulillah, ya. Kemudian juga as-shaumu kafaratun wa maghfiratun. Puasa itu kafarah bahasa Indonesia apa? Menghapuskan dosa dan mendatangkan ampun. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Hudzaifah radhiyallahu taala an, ya, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa walidihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-shaum was-sadaqah wal amr wan nahy. Ya, ujian atau fitnah seorang laki-laki di tengah keluarganya, hartanya. Jadi bisa saja orang berbuat dosa gara-gara keluarga, atau mungkin harta yang membuatnya dia terfitnah. Banyak orang ya terfitnah dengan anaknya, terfitnah dengan tetangganya. Maksudnya fitnah itu yang menariknya. Ya. Perhatikan, kafar kumbisiam fa innahu la mislan. Ya, jima ketika bulan puasa, semuanya berpuasa. Ya, kafarat sumpah, kafarat larangan ihram, berpuasa. Nah, kemudian satu ya, yaitu kata Nabi SAW, puasa ada dua kegembiraan. Farhatun inda fitri, dia berpuasa, ya. Jadi ketika kita berbuka ya akhwan 5 menit sebenarnya insyaallah bahagia banget, ya. Insyaallah. Puasa adalah ibadah keikhlasan dan ibadah kesabaran. Dunia dan akhirat kita akan menjadi baik. Ya, Allah Azza wa Jalla, kullu amali ibni Adam, kecuali apa? As-shaum, puasa. Fa innahu li, kata itu artinya pahala. Allah Alaihi Wasallam menyebutkan, Allah min, ya, orang yang berpuasa lebih mengi Allah. Itu di anak kasur itu dari mana nih? Hah? Pernah cium? Saya pernah dikasih cium tapi mahal sekali harganya. Cuma cium doang, masya Allah. Katanya dari kijang. Darahnya atau apa ya Ustaz ya? Hah? Darah ya? Ya, jadi kijang itu ada lemaknya atau apa? Itu di ini. Itu masya Allah ya, wangi sekali. Nah,
di hari kiamat. Ini menunjukkan anak-anak sekalian bahwasanya apa dampak dan pengaruh kesulitan yang timbul karena ketaatan itu kebanggaan di sisi Allah. Seperti orang yang berhaji ketika wukuf di Arafah, kata Allah, unzuru ila ibadi syu'us. Lihat malaikat itu hambaku tuh yang ada di wukuf, syu'usan, rambutnya kusut, gubar, berdebu. Ma'aradu, apa yang mereka inginkan aku kasih semua. Maka kita berpuasa di antara pengaruh puasa karena perut tidak ada isinya, lambung kosong, maka lari ke mulut. Makanya apa? Jadi nggak enak, nggak nyaman. Tapi kesabaran kita menderita, menahan diri dari karena Allah itu menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Kemudian puasa Ramadan ya ikhwah. Marahilut tasyri' ada jadi puasa Ramadan itu siapa yang tahu tahun kapan disyariatkannya puasa? Di Mekah atau di Madinah? Di Madinah. Tahun keberapa setelah hijrah? 567 tahun kedua ya. Dipelajari di sirah, udah di sirah ya. Tahun kedua. Jadi Nabi SAW berpuasa hanya Ramadan itu mungkin 8 kali atau 9 kali selama hidup beliau. Karena beliau meninggal di tahun ke-11 Hijriah. Ya, maka anak-anakku sekalian, puasa awalnya tidak langsung seperti sekarang. Ya, yang pertama puasa Ramadan ya. Sebelum puasa Ramadan puasa. Jadi kewajiban puasanya puasa Asyura sekali setahun. Ya, yang pertama at-takhyir bainas siyami wal it'am. Pilihan boleh berpuasa atau tidak berpuasa tapi memberi makan. Ya, ma'a tafdilis siyam, tetapi lebih diutamakan berpuasa. Kata Allah Azza wa Jalla, "Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah wa an tasumu khairul lakum." Jadi awalnya puasa itu dikasih pilihan. Wah, enak ya Ustaz ya? Iya, dulu awalnya. Pasti lebih banyak milih apa? Saya ngasih makan aja Ustaz. Tapi Allah katakan, "Wa an tasumu khairul lakum." Kalau kau berpuasa itu lebih baik bagimu. Ya, in kuntum ta'lamun. Kemudian marhalatu al-marhatu tsaniyah ya, adalah mereka berpuasa tetapi di malam hari ya, mereka tidak boleh makan dan minum sejak mereka bangun dari tidurnya. Jadi kalau ada seorang sahabat radhiyallahu ini Qais bin Surmah. Untung ada orang ini, Masya Allah. Kalau tidak ada, kita akan puasa. Ya, tapi ini sudah ditentu dalam hikmah Allah SWT. Qais bin Surmah ini pulang dari berkebun. Sampai di rumah, dia bilang, wahai istriku, ada nggak untuk iftar? Dia bilang, aduh, tunggu dulu. Saya keluar dulu cari. Miskin. Ternyata, dia capek. Namanya petani kan capek. Ini kurma. Dia ketiduran. Sudah malam. Sampai istrinya datang, kata istrinya, aduh, innalillahi ini. Berarti suamiku akan puasa 2 hari berturut-turut. Karena ketika seorang tidur di malam hari, waktu itu ya, ini marhala kedua ya, maka ketika dia bangun, harus puasa lagi. Padahal tadi belum buka atau belum? Belum. Maka dia 2 hari berturut-turut puasa. Nah, itulah jadi dulu puasanya, Pak. Anak-anakku sekalian. Jadi kalau antum misalnya udah buka nih, ya, lalu kemudian ketiduran, bangun jam 2 malam, udah nggak boleh puasa. Udah nggak boleh makan dan minum. Nah, kemudian ya, atas peristiwa Qais bin Surma ini Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, maka Allah turunkan ayat ya, uhilla lakum lailatas siyamir rafas ila nisaikum. Kemudian ada wakulu wasyarabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kemudian barulah sekarang puasa yang sekarang ini, seperti sekarang marhala ketiga. Yaitu apa? Berpuasa hanya mulai dari fajar sampai matahari tergelam. Adapun di malam hari Allah katakan kulu, makan, wasyrabu, minum. Sampai kapan? Sampai terbitnya fajar. Al-khaytul abyad itu fajar ya. Al-khaytul aswad itu gelapnya malam. Ya, Nah, adapun puasa Ramadan ini adalah merupakan kekhususan ya, keistimewaan bulan Ramadan. Adanya Ramadan ini punya keistimewaan. Apa saja keistimewaan Ramadan? Yang pertama adalah nuzulu Al-Quran, turunnya Al-Quran. Al-Quran, bahkan sebagian mengatakan Al-Quran
diturunkan di bulan Ramadan, oleh karenanya Ramadan menjadi istimewa. Karena kita disuruh berpuasa. Bayangkan hadirin, anak-anakku sekalian. Jadi Ramadan ini Quran. Ada orang berpuasa di bulan Ramadan tapi nggak pernah baca Quran. Sementara istimewanya Ramadan, kenapa kita disuruh berpuasa di bulan Ramadan? Karena Al-Quran diturunkannya di bulan Ramadan. Dan antum tahu, satu-satunya bulan diturunkan, disebutkan namanya oleh Allah Azza wa Jalla secara zahir adalah bulan Ramadan. Allah tidak menyebutkan bulan Sya'ban, tidak ada. Ramadan. Maka sebagai ulama katakan Ramadan Quran itu siapapun ya, Jibril menjadi malaikat yang terbaik karena Al-Quran diturunkan. Nazala bihi ruhul amin. Ya, kemudian apalagi yang terbaik dengan Quran? Ramadan. Kemudian Lailatul Qadar. Malam terbaik sepanjang tahun. Kenapa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kemudian yang terbaik, man ta'allamal Quran khairukum man ta'allamal Quran. Wah, sebaik-baik manusia, siapa manusia yang terbaik di muka bumi ini? Ya antum nak yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ustaz Hafiz, Syekh dan semuanya. Ya, kemudian apalagi keistimewaan Ramadan anak-anakku sekalian? Maghfiratuz dzunub, adanya pengampunan dosa di dalamnya. Di antaranya Nabi mengatakan ragima anf. Celakalah orang yang siapa ini? Man dakhala alaihi Ramadan man salah qabla ayyughfaralah. Ya, jadi celaka orang. Kemudian yang ketiga adalah al-itqu minan niran, pembebasan dari api neraka. Ya, ini kekhususan bulan Ramadan anakku sekalian. Al-itqu minan nar. Ya, kata Nabi, lillahi inda kulli fitrin utaqa. Setiap malam Allah Ta'ala membebaskan hambanya dari api neraka. Kemudian yang keempat, fihi Lailatul Qadar. Di antara keistimewaan Ramadan di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Iya. Iya. Ya Allah Ta'ala katakan, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Kemudian yang kelima, fathu abwabis sama, dibukanya pintu-pintu langit. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Tuftahu fihi abwabus sama. Dibukakan pintu-pintu langit di dalamnya. Yang tidak pernah dibuka selain bulan Ramadan. Ya. Makanya banyak malaikat, doa kita mustajab. Ya. Yang keenam, mudha'afatul ajr, dilipat gandakannya pahala. Ya, seperti umrah. Umrah di luar bulan Ramadan ya ada pahalanya. Tapi di dalam bulan Ramadan, apa kata Nabi? Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatu ma'i, sama dengan haji bersamaku. Nah, ini baru umrah ya. Bagaimana dengan yang lain-lain ya, akhi? Ya. Jadi antum baca Quran di luar bulan Ramadan, nanti baca Quran di dalam bulan Ramadan itu beda pahalanya. Ada kelipatan ya, mudha'afatul ajr. Nah, Anda kira cukup dulu ya. Antum capek dulu, saya lebih capek ngomong. Nah, barakallahu fiik anak-anakku sekalian. Ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan, anak-anak sekalian. Ada pertanyaan, harus ada yang tanya. Bismillah. Ya. Ada yang bertanya, akhwah? Nah, fadal ya Akbil. Apa? Imsak. Nah, imsak ini sebetulnya, jadi Zaid bin Thabit mengatakan, kami pernah bersahur dengan Nabi SAW. Nah, ini diantara faedah hadis ini bahwasanya ada sunnah sahur bersama. Kalau Indonesia adanya buka bersama. Yang sebetulnya sahur bersama. Dan itu makanya antum lama-lama di ma'had supaya mengamalkan sunnah sahur bersama. Lalu ditanya oleh Anas bin Malik, berapa jarak sahurmu dengan azan? Kata Anas bin Malik, kata Zaid bin Thabit, sebanyak 50. Ada faedah yang dapat hadis ini ya, kata para ulama. Lihat dulu para sahabat mengukur segala sesuatu dengan Al-Quran.
Ya, kalau kita mengukur dengan sesuatu apa? Hah? Rokok. Berapa lama Pak? 2 batang. Ya, ya, ya. Sudah lama nunggu saya. 2 batang Cisamsu. Wah. Ya, ya. Nah dulu para sahabat mengukur sesuatu dengan Al-Quran. Anas bin Malik radhiyallahu taala ketika Nabi sakit, Nabi SAW sakit, lalu tiba-tiba Senin subuh beliau membuka pintu jendela yang ada di rumahnya. Kata Anas bin Malik, kami melihat wajah Nabi lebih indah daripada lembaran mushaf. Tuh, keindahan selalu dengan jadi mereka melihat Quran itu indah. Sebagian kita melihat Quran langsung nangis, kenapa nggak bisa bacanya? Kenapa Pak? Saya dulu punya jamaah begitu. Waduh, saya pikir dia, rupanya dia nggak bisa baca Quran. Orang semua sih baca Quran, dia sendiri nangis. Ternyata dia nggak bisa baca Quran, padahal udah sepuh ya. Nah lihat ini, Quran itu selalu menjadi ukuran. Berapa lama? 50 ayat. Iya. Nabi juga mengenali rumah-rumah para sahabat dengan bacaan Qurannya di malam hari. Yang di siang hari aku nggak tahu itu rumah siapa. Kata Nabi SAW, aku mendengar, oh ini rumah si fulan, di rumah si fulan, rumah si fulan. Iya. Bacaan Quran. Kalau sekarang Nabi SAW hidup di antara kita, dia nggak bisa mengenai kenapa. Yang ada drama sinetron semua rumah-rumah orang. Sama main game. Waliyahzubillah. Nah, tadi apa pertanyaannya? Ya, jadi jarak ini yang kemudian sebagian orang mengatakan begitu, ya kita hati-hati gitu. Jadi sebetulnya kehati-hatian. Tapi kalau diistilahkan imsak, keliru. Imsak itu artinya imsak apa artinya puasa lughatan? Imsak, menahan. Nah, mungkin para ulama menunjukkan bahwa hati-hati ya, namun bukan berarti yang tidak boleh kalau mengharamkan. Ya, kalau 10 menit kan masih bisa nasi goreng ya. Ya. Lain nasi goreng merah, wah enak banget nih. Nah ini anak sekali, jadi imsak itu. Jadi namun hati-hati nak ya. Jangan sampai kita ada hadis bahwa siapa yang makan terus azan maka habiskan. Ini hadis sebagian ulama mengatakan kalau orang tidak yakin dengan azannya. Tapi kalau yakin sekarang sudah 5 masjid azan, antum masih makan 2 piring, ini nggak boleh, akhi. Kalau sudah dengar azan lalu makan, muntahkan, nggak boleh lagi. Kulu washrabu ya sampai fajar, ini fajar. Ya, jadi sebagai ulama mengatakan hadis itu makan itu adalah orang yang tidak ya, karena dulu di zaman Nabi SAW kan gelap gulita, nggak ada listrik, nggak ada jam, nggak ada apa. Terkadang mungkin ada orang, makanya Ummi Maktum itu azannya, muazzinnya Nabi, beliau azan kedua itu kalau dikasih tahu azan baru dia azan. Ya. Namun sekarang ini kan waktu ada, jam ada, semua kita tahu kapan itu. Tidak boleh kita makan sengaja azan. Ini tidak boleh. Ya boleh. Tayyib. Itu ya. Jadi imsak itu adalah puasa. Makanya ya kita sebaiknya kalau sunnah Nabi SAW jangan terlalu cepat. Di antara sunnah puasa adalah ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. Kapan kira-kira ya? Kira-kira ya setengah jam sebelum imsak, sebelum azan kita makan tuh. 20 menit cukup kan? 20 menit makan ya sudah, 10 menit itu ya kita berhenti makan sehingga ada jeda kita untuk istirahat sebentar dari makan tadi sebelum azan. Nah, ada lagi anak-anak sekali. Ada lagi ikhwah? Ayo tanya lagi, anak tadi mewakili SMA, sekarang SMP. Ada lagi? Kemudian anak sekalian, ini dari mana sebetulnya kita memulai puasa? Kata Allah, kata Nabi SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kata Nabi SAW, berpuasalah dengan hilal. Nah, besok ini pengetahuan buat antum ya anak-anakku sekalian, 29 Sya'ban. Nah, kata Nabi, dalam Islam, bulan itu terkadang 29, terkadang 30. Jadi tidak ada 28 dan tidak ada 31. Jadi bisa jadi bulan itu hanya 29 atau 30. Nah, bagaimana cara melihat, menentukan tanggal 29 nih setiap bulan, besok itu bulan baru atau tidak? Dengan cara apa? Melihat hilal. Nah, besok itu 29 Sya'ban, ya, kemungkinan dilihat hilalnya itu sangat kecil.
Ya, karena masih di bawah 2 derajat. Karena itu pemerintah Indonesia mulai tahun ini menentukan bahwasanya kriteria terlihatnya bulan imkanur ru'ya itu 3 derajat ke atas. Ini disepakati oleh negara-negara Islam di ASEAN. Ya, supaya kemungkinan bersamanya itu lebih kuat. Ya, kemungkinan. Nah, adapun yang terjadi sekarang dengan metode hisab ini adalah metode yang baru sih ya. 3 abad pertama, ya, Qurunul Mufaddalah, yaitu 3 generasi terbaik, ya, tidak dikenal dengan hisab ini. Yang ada adalah ru'yah. Dan jumhur ulama mengatakan persaksian 2 orang sudah cukup. Nah, sebagai ulama mengatakan justru 1 orang, karena ada budak yang pernah melihat bulan, lalu ditanya Nabi, apakah engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah? Iya. Apakah aku ini Rasul? Iya. Maka kata Nabi SAW kepada sahabat, puasalah besok. Persaksian 1 orang, seorang budak lagi. Ini menunjukkan bahwasanya untuk memulai puasa ini perkara yang mudah. Setiap orang bisa diambil kesaksiannya. Namun jumhur mengatakan 2 orang yang adil, ya. Nah, besok ini akan ada sidang seluruh Indonesia, ya, ketua-ketua pengadilan agama atau ketua apalah, ya, orang-orang yang adil itu diminta melihat hilal dengan bukan dengan hanya mata saja, tapi dengan alat teropong. Ya, bahkan para ahli astronomi mengatakan kalau ada yang melihat bulan besok itu patut dicurigai, diragukan apakah betul dia lihat bulan atau yang dia lihat selain bulan. Ya, maka ada kemungkinan anak-anakku sekalian kita akan mulai sholat tarawih Sabtu malam, ya, Sati. Bukan besok, ada kemungkinan, tapi kita lihat besok 29 Sya'ban. Ya, dan kata Nabi SAW, berpuasalah ketika manusia berpuasa dan berlebaranlah ketika manusia berlebaran. Di sini dijadikan dalil para ulama bahwasanya siapa yang berhak menentukan puasa dan adalah orang yang diberi orang yang diberi amanah oleh kaum muslimin atau ulil amr. Nah, dan ini ada hikmah mempersatukan orang. Hendaknya kita, ya, kalau dulu adalah Amirul Mukminin, kalau sekarang ya yang diberi wewenang siapa? Ya, pemerintah. Sehingga ada syiar keislamannya lebih kuat, ya, kebersamaannya lebih kuat. Nah, apa lagi ya? Sunnah-sunnah puasa, menyegerakan berbuka. Nah, ini puasa yang disunahkan rutop. Nah, rutop itu kurma yang basah. Ini jarang di Indonesia. Adanya kalau tidak ada adalah tamar. Puasa apa itu kurma kering. Nah, ini alhamdulillah anak-anakku sekalian, ya, saya ingin sekali di Ma'had kita ini menghidupkan sunnah ini. Kalau Indonesia apa ya? Gorengan. Mumpung sekarang minyak goreng mahal, ya. Minyak goreng 50.000, nah sekarang mahal sekali. Bang Juni, besok, ya, menu utama buka pertama adalah kurma. Karena kurma ini Masya Allah, ya, menakjubkan kurma ini anak-anakku sekalian, ya, memberi kekuatan dengan cepat. Saya tiap alhamdulillah Allah kasih izin bisa setiap tahun puasa di sana itikaf, ya. Kita makan 7 butir itu bisa kuat sampai jam 11 malam. Karena kita mulai tarawih itu jam 8 itu sampai jam 11 malam tarawih. Ya, kita hanya makan waktu buka apa? Karena kita nggak boleh bawa makan masuk ke masjid. Nggak boleh keluar masuk beli makan, nggak boleh. Kalau keluar masuk udah ditutup masjid. Karena antri. Nah, maka kita 7 butir, Masya Allah itu sanggup. Dengan air zam-zam. Itu keajaibannya. Makanya gorengan, apalagi antum mau jadi imam. Ini ya nanti nggak keluar suaranya, ya. Ya. Apalagi minum es, ya. Minum es juga kalau bisa sedapat mungkin yang hangat-hangat itu. Ya, kita biasakan, ya. Jangan sedikit-sedikit es, ya. Tapi dengan sesuatu yang hangat. Apalagi ada yang antum sendiri buah apa itu kan yang merah? Semangka, ya. Semangka. Kemudian juga doanya apa? Zahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian sahur juga, ya, sunnahkan sahur. Ya. Kemudian di antara sunnah berpuasa juga ikhwan Ramadan adalah memperbanyak bacaan Quran. Ini Masya Allah, Imam Az-Zuhri itu 3 hari sekali Ramadan. Imam Asy-Syafi'i 1 hari sekali mengkhatamkan Al-Quran. Jadi seluruh para a'immatus salaf, ya ikhwah, mereka betul-betul menghidupkan sunnah Nabi SAW, ya. Setiap bulan Ramadan Jibril datang,
ya, membacakan Al-Quran. Nabi SAW menyetorkan bacaan Qurannya. Dan di Ramadan terakhir sebelum beliau meninggal 2 kali beliau. Ini menunjukkan Al-Quran dengan Ramadan 2 hal yang tidak bisa. Ya, karena itu ini saatnya kita ya betul-betul bermuamalah dengan bulan Ramadan dengan Al-Quran. Nah, hadza wallahu taala a'la wa alam, sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi. Oh, sebelum kita tutup, mau betilatus siap, apa pembatal puasa? Makan dan minum dengan sengaja. Dalam Islam yang dimaksud dengan makan adalah memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan, al-jawf. Jawf itu bahasa Indonesianya apa, Ustaz? Rongkongan ini. Maka sebagian ulama kalau vaksin ya apa itu booster ya, itu tidak membatalkan puasa. Ya. Bahkan ada khilaf ulama kalau itu sesuatu yang bisa mengenyangkan. Sebagian mengatakan tidak boleh, ada yang memutlakkan boleh karena itu bukan makan yang definisi makan yang melalui ini. Ya. Wallahu a'lam ya, tapi kalau memang itu impuls yang bisa membuat kenyang ya itu mungkin ya. Dan kemudian nah ini istimna ya, ini mengeluarkan air mani dengan tangan. Hati-hati anak-anakku, tidak boleh. Apa istilahnya itu? Masturbasi, haram hukumnya. Bukan hanya haram, tapi juga membatalkan ibadah puasa kita. Kemudian muntah dengan sengaja. Kemudian gila atau pingsan, tapi jangan pura-pura gila ya. Biar apa? Ustaz saya gila mau buka puasa. Itu modus ya. Kemudian diantara merokok nih. Ya, kemudian berniat berbuka. Saya pengen buka. Sudah ada niat berarti sudah membatalkan puasanya karena sudah niat. Ya. Walaupun dia sebelum sempat makan. Tadi udah niat siang tapi belum sempat makan, ya udahlah puasa aja lah, ya nggak boleh. Ya, kemudian juga bagi perempuan keluarnya darah haid. Kemudian melakukan hubungan suami istri. Nah, hijam berbekam ini diperselisihkan ulama. Saya lebih cenderung mengatakan kalau tidak membahayakan maka tidak membatalkan puasanya. Ya, jumhur ulama mengatakan tidak batal, tapi sebagian ulama mengatakan batal. Ya, sama donor darah sama dengan turunan dari hijama ini tadi. Kalau dia sebagian ulama membatalkan, sebagian mengatakan tidak membatalkan. Nah, yang tidak membatalkan tapi dianggap membatalkan, ya tidak membatalkan tapi makruh, yaitu berkumur-kumur dengan kuat, yang tidak boleh. Tidak boleh berkumur yang dengan kuat, biasa aja pelan-pelan. Apalagi dulu waktu kami kecil nakal ya, 3 kali berkumur-kumur cuma 2 kali yang keluar. Ya, karena mau minum gak enak kelihatan orang ya, pura-pura aja. Padahal minum tuh ya. Ya. Nah, boleh ya, jangan terlalu balik fil istinsyak, kata Nabi, bersungguh-sungguhlah beristinsyak kecuali berpuasa. Kemudian sama dengan sikat gigi ya, tidak membatalkan puasa tapi sebaiknya dihindari. Ya, adapun bersikat gigi kalau betul-betul tidak kita menghindari sampai malam itu lebih baik. Ya. Kemudian mandi itu tidak mengapa ya, tidak mengapa untuk merendamkan agar sini. Kemudian mencicipi makanan, ya, pakai parfum, pakai Vicks inhaler juga sebagai ulama mengatakan batal, sebagai mengatakan tidak batal. Ya, kemudian tetes telinga, tetes mata ini tidak membatalkan. Ya. Taib, barakallahu fiik. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.